Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sabila Miranti dari kelas IPA A Universitas Tidar. Di sini saya akan memaparkan tentang lembar kerja peserta didik berbasis inquiry. Di sini saya membuat 3 lembar kerja peserta didik berbasis inquiry. Inquiry yang saya gunakan yaitu inquiry terbimbing karena materi tekanan zat itu materi kelas 8 yang mana Bapak Eko Julianto sebagai dosen pengampu menyarankan kalau kelas 8 itu lebih baik menggunakan inquiry terbimbing. Jadi yang pertama ada kompetensi inti, kedua, kompetensi dasar, menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini agar peserta didik mampu melakukan percobaan tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Langsung saja untuk materi pokok tekanan zat. Sebab materi tekanan zat cair tujuannya itu untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, kemudian untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair. Kemudian ada ringkasan materi sebagai pendahuluan percobaan, kemudian ada fase pertama inquiry terbimbing, yaitu fase orientasi. Di sini saya menyajikan seperti masalah seperti itu. Di sini dipaparkan bahwa Indonesia memiliki lautan yang sangat luas. Nah, pesona laut Indonesia menarik banyak wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menyelam. Menyelam ke dalam laut merupakan kegiatan untuk melihat biota bawah laut. Namun, ketika menyelam, biasanya penyelam akan merasakan sesuatu yang asing di telinganya. Telinga penyelam akan terasa tertekan. Mengapa telinga penyelam terasa tertekan? Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan yang dirasakan penyelam? Dan apa saja yang mempengaruhi tekanan zat cair. Nah, fase keduanya itu merumuskan masalah. Di fase inquiry terbimbing itu, guru menyajikan masalah. Di sini sudah saya tentukan masalah yang akan dipecahkan, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan zat cair, dan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan zat cair. Kegiatan selanjutnya yaitu fase 3, inquiry terbimbing merumuskan hipotesis. Jadi, peserta didik diminta untuk membuat hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah di atas yang sudah saya tentukan. Hal ini melatih siswa berpikir kritis untuk mengidentifikasi asumsi. Fase yang keempat yaitu mengumpulkan data. Fase 4 ini melatih peserta didik untuk berpikir kritis, untuk mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi dilakukan dengan percobaan. Jadi siswa menyiapkan alat dan bahan seperti yang ada di dokumen ini, kemudian juga melakukan percobaan. Namun sebelumnya peserta didik diminta untuk melengkapi rancangan. Nah, proses melengkapi ini dilakukan bersama-sama di kelas guru dan siswa. Kemudian setelah mengisi prosedur atau langkah kerja, peserta didik diminta untuk memulai percobaan, kemudian mengisikan hasil percobaannya pada tabel pengamatan. Dan yang kelima atau fase kelima inquiry terbimbing yaitu menguji hipotesis. Hal ini dilakukan untuk melatih siswa berpikir kritis untuk menilai kredibilitas dari sebuah sumber. Jadi, siswa diminta untuk menganalisis data berdasarkan hasil percobaan dan menjawab pertanyaan diskusi. Di sini saya menyediakan 4 soal dan diharapkan peserta didik dapat menganalisis. Setelah menganalisis, fase ke-6 yaitu inquiry terbimbing membuat kesimpulan, melatih berpikir kritis untuk membuat induksi dan menilai induksi.
Jadi, berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah dilakukan, apa yang dapat disimpulkan? Nah, untuk lembar kerja peserta didik yang kedua yaitu tentang percobaan hukum Archimedes. Isinya hampir sama, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian ada indikator pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Di sini indikatornya yaitu melakukan percobaan untuk membuktikan persamaan gaya apung, kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik mampu melakukan percobaan untuk membuktikan persamaan gaya apung. Materi dan subbab materinya masih sama dengan tujuan percobaan yaitu menyelidiki perbedaan berat benda di udara dan di dalam air, kemudian menyelidiki hubungan gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkan. Di sini saya menyediakan ringkasan materi, kemudian ada fase 1 inquiry terbimbing orientasi sama seperti sebelumnya. Di sini saya membuat teks kayak masalah seperti itu, kemudian merumuskan masalah, dan kegiatan siswa selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Kemudian siswa juga mengumpulkan data untuk melatih berpikir kritis, mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Di sini ada alat bahan, kemudian sama seperti sebelumnya, siswa diminta untuk melengkapi rancangan terlebih dahulu, dan ini dilakukan bersama-sama guru dan siswa. Kemudian ada tabel pengamatan. Dan yang kelima, fase inquiry terbimbing yaitu menguji hipotesis. Di sini siswa diharuskan menganalisis data dengan menjawab pertanyaan diskusi. Kemudian yang terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir itu lembar kerja peserta didik berbasis inquiry, tekanan zat tentang percobaan transportasi pada tumbuhan. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian indikator pembelajarannya 4.8.3 melakukan percobaan tentang tekanan zat cair berkaitan dengan kapilaritas dan gaya apung, kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik mampu melakukan percobaan tentang tekanan zat cair berkaitan dengan kapilaritas dan gaya apung. Materi pokok dan subbab materi masih seperti sebelumnya dengan tujuan praktikum yaitu menyelidiki bagaimana tumbuhan dapat mengangkut air yang ada dalam tanah menuju daun. Di sini ada ringkasan materi sebagai pendahuluan, kemudian ada fase 1 inquiry terbimbing orientasi. Di sini saya memaparkan masalah dengan permasalahan yang lebih rinci ada di fase 2 inquiry terbimbing, merumuskan masalah. Selanjutnya ada fase 3 inquiry terbimbing merumuskan hipotesis. Proses perumusan hipotesis dilakukan peserta didik itu sendiri untuk melatih berpikir kritis, mengidentifikasi asumsi. Yang keempat ada fase 4 inquiry terbimbing mengumpulkan data. Di sini proses praktikumnya atau proses percobaannya dengan alat bahan seperti yang ada di dokumen, kemudian siswa bersama dengan guru melengkapi rancangan percobaan. Namun yang dari langkah 1 sampai 6 ini dilakukan di rumah. Jadi praktikum di kelas atau di sekolah itu dilakukan dari langkah 7. Kenapa? Karena yang nomor 1 sampai 6 itu ada mengamati perubahan pada daun pacar air setelah dibiarkan selama 2 jam. Kemudian setelah mengisi prosedur dan melakukan pengamatan, siswa mengisi tabel pengamatan. Kemudian fase 5 inquiry terbimbing menguji hipotesis untuk melatih berpikir kritis, menilai kredibilitas dari sebuah sumber dengan menjawab pertanyaan diskusi. Di sini ada 3 pertanyaan, dan yang terakhir fase 6 inquiry terbimbing, siswa diharapkan mampu membuat kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.